Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ustaz sudah meluangkan waktu pada saya untuk wawancara sedikit tentang kasus untuk kegiatan keluarga saya. Ya, sama-sama. Sebelumnya di sini saya ingin tanya Ustaz, bahwasanya kan selama Ustaz menjadi kepala sekolah itu apa kasus-kasus apa yang pernah Ustaz selesaikan tentang mengenai dilema etika atau mungkin juga moral? Oke, yang saya ditanyakan tentang kasus-kasus yang pernah ditangani oleh sekolah SD Islam Mandiri ini berkaitan dengan dilema etika ya, dan itu bukan moral, itu dari dilema etika dulu. Nah, secara pengertian kan berarti mungkin ada permasalahan atau kasus yang sama-sama benar, tapi memang nanti saling bertentangan ya, dan harus diputuskan ini kelancaran proses pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin yang pernah sudah terjadi di sini itu dalam waktu dekat kemarin kita pernah mengidentifikasi dalam satu waktu atau mungkin dalam waktu yang dekat itu hanya beberapa guru, utamanya karena di sini memang banyak guru yang putri ya, banyak guru yang putri juga usia masih produktif semua, punya anak-anak yang masih kecil. Itu memang rata-rata permasalahan yang ada adalah kebetulan ada sering izin dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, di situ tentu saja mengganggu proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas. Nah, di situ saya identifikasi. Ini kok yang izin secara bergantian dengan kepentingan yang hampir sama dalam waktu yang berdekatan. Ini perlu kita rumuskan solusinya, jangan sampai nanti mengganggu pembelajaran. Dan saya identifikasi, pertama banyak izin ya karena mungkin anaknya yang masih kecil, nggak ada yang ngomong karena istilahnya yang pengasuhnya itu ada yang sakit atau ada yang berkepentingan sehingga tidak bisa mengasuh anak guru tersebut. Ada juga yang kebetulan anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya itu sakit. Nah, kebetulan juga waktunya hampir-hampir bersamaan. Nah, dari izin-izin yang sudah mereka sampaikan ke kepala sekolah, saya identifikasi ke beberapa guru berputarnya izinnya seperti itu. Padahal mau nggak mau anak-anak kan juga butuh pembelajaran yang yang terus menerus berkelanjutan dan juga istilahnya fokus dengan pembelajaran yang ada. Tapi kalau dengan sistem yang seperti itu kan perlu diatur regulasi lebih rapi lagi. Kalau tidak diperbolehkan ya gimana, namanya punya anak kecil. Kalau tidak diperbolehkan ya bagaimana, ya anggota keluarga mungkin sakit. Tapi kalau diperbolehkan ternyata juga anak-anak di kelas terganggu proses belajarnya, cuman tidak bisa diajari langsung oleh gurunya, kadang ya ada yang dibanjiri dan sebagainya. Nah, itu biar bisa tertata rapi. Yang Anda sampaikan itu kalau kasus-kasus mungkin yang lain ya, yang sama, hampir sama seperti itu. Mungkin apa pengambilan keputusan yang sama-sama benar itu mungkin bagaimana menjalankannya, apakah ya sama tahapannya seperti itu dari mengidentifikasi dari sama. Itu sebenarnya hampir sama dalam artian setiap mungkin ya ada laporan kasus tertentu, mungkin yo langsung ke saya sendiri izin-izin seperti itu mesti saya telah dulu, tidak serta-merta langsung disimpulkan ya. Jadi kita telah dulu, datanya kita kumpulkan dulu ya, kita identifikasi ini akan mengganggu kegiatan yang ada di sekolah atau tidak, atau pembelajaran di sekolah terganggu atau tidak. Kalau sudah ya memang nanti kita rumuskan. Setelah kita rumuskan pun nanti kita melibatkan beberapa pihak yang kita ajak untuk bermusyawarah bagaimana mencari solusi yang baik. Kalau itu permasalahannya ringan, biasanya langsung bisa kita putuskan. Tapi kalau permasalahan itu tergolong agak berat atau nanti juga menimbulkan efek yang lebih besar, itu pasti kita ajak berunding, minimal tim pengembang sekolah kayak kurikulum, kesiswaan, operator yang lain, ataupun mungkin bisa jadi malah musyawarah dulu secara keseluruhan juga. Nah, itu kita ambil solusinya setelah diidentifikasi, dirumuskan masalah, terus diambil solusinya seperti apa. Pun setelah pengambilan solusi juga kita akan evaluasi nanti tindak lanjut berikutnya apa, seperti itu. Dari langkah-langkah atau prosedur yang tadi ambil itu, kalau yang paling menurut jenengan yang paling efektif untuk pengambilan keputusan ketika jenengan dilema dalam mengambil keputusan itu yang paling efektif apa? Yang paling efektif memang menerapkan utamanya ya, menerapkan skala prioritas. Mana yang paling penting dulu harus segera kita ambil keputusannya. Kalau yang memang urgent harus segera ya, memang prosesnya tahapannya seperti itu. Kalau masalah kecil memang bisa langsung kita putuskan. Kalau masalah memang agak besar dan menimbulkan efek yang mungkin juga agak besar, secara cepat juga kita akan musyawarahkan.
dengan teman guru sejawat atau mungkin dengan yayasan seperti itu. Terus dari ini kan banyak sekali sebenarnya antara masalah-masalah yang sudah diselesaikan selama kurang lebih yang menjadi sebagai kepala sekolah. Terus tantangan sekarang ya, tantangan dalam pengambilan keputusan dari beberapa kasus yang pernah dengan jalannya itu tantangan yang paling menantang itu apa? Tantangan tentu saja resiko. Nah, setiap pengambilan keputusan itu selalu ada resiko yang harus diterima ya, atau kita tindak lanjuti lah istilahnya seperti itu. Misalkan, waktu pandemi misalnya, ada memang peraturan secara keseluruhan harus belajar di rumah, tapi juga ada orang tua yang memaksakan pokoknya harus masuk dan sebagainya. Nah itu di situ kita memberikan pendekatan yang secara bahasa pendekatan yang halus dulu dengan penjelasan-penjelasan yang mungkin mereka yang menuntut harus tadi bisa melunak, bisa memahami. Maksud kami adalah menjaga keselamatan semua warga sekolah. Kadang-kadang mereka itu masih tidak sepenuhnya mendapatkan informasi yang lengkap. Nah seperti itu. Tapi ketika kita jelaskan secara runtut, memang saat itu kita bertujuan yang lebih besar untuk menjaga keselamatan semua warga sekolah dan semua pembelajaran yang mungkin saat itu kalau pandemi ada daring dan sebagainya kita juga sudah memaksimalkan via Google Form, via Google Meet, via online maupun nanti juga penugasan yang bisa dikirimkan ke orang tua, dikembalikan ke sekolah. Itu sudah kita terangkan secara rapi, tertata, mereka paham, dan itu biasanya sudah bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Terus ada lagi kalau misalkan dalam sebuah kasus itu misalkan ada sebuah kasus seperti itu, apakah dengan dalam menyelesaikan itu dengan jadwal atau mempunyai prosedur atau Ustaz langsung menyelesaikan di tempat itu atau perlu pertimbangan dulu atau seperti apa? Itu sebenarnya kalau masalah itu kan nggak bisa dijadwal ya. Yeah. Nah, misalnya kita punya prosedur aja, prosedur dari identifikasi masalahnya, kenali dulu masalahnya, rumuskan apa yang menjadi masalah, cari langkah solusinya. Kalau memang harus musyawarahkan dulu. Selesai itu kita ambil keputusannya, dan setelah ambil keputusannya pun juga akan kita evaluasi lagi. Dan semuanya memang seperti itu ada resikonya. Misalnya ada anak yang mungkin secara verbal mungkin kena bully kan temannya ya, dikatain apalah seperti itu pun juga kita tanyain dulu, nggak langsung kita kamu salah kamu benar tidak, kita tanya dulu, kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kita cari solusinya, nanti nasihat-nasihat kepada anak-anak tersebut. Walaupun kadang-kadang sampai ada orang tua yang masih ini yang salah, misalnya sudah diidentifikasi anak A salah karena membuli anak B, walaupun bukan cuma verbal mengata-ngatai dengan kalimat yang tidak baik ya. Bisa saja yang sudah minta maaf ada juga orang tua yang karena anaknya jadi ketakutan nggak terima juga. Itu juga perlu pendekatan yang baik, yang istilahnya ada kesalahan, anak sudah mengakui minta maaf, ya mari kita maafkan, tapi dengan janji tidak diulang lagi. Seperti itu pendekatan dengan bahasa yang baik, dengan pendekatan secara kekeluargaan itu biasanya menimbulkan solusi yang sama-sama nyaman. Tapi kalau kita nggak ada istilahnya dialog yang baik, tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, kadang-kadang menjadikan kekecewaan yang mungkin malah melebar duluan. Terus ada lagi kalau misalkan dalam penyelesaian kasus faktor-faktor yang tadi sudah dengan paparkan dari awal tadi ya, ini yang mempermudah ketika dengan menyelesaikan sebuah kasus itu yang mempermudah Anda dalam mengambil keputusan itu mungkin faktor-faktornya apa saja? Faktor-faktor tentu saja yang tidak lepas dari itu pengalaman kita sebagai misalnya sebelum dari kepala sekolah menjadi guru, kita sudah mengalami fase-fase jadi wali kelas, bagaimana permasalahannya ada di kelas, pengelolaan kelas, permasalahan anak-anak, nanti akan melibatkan orang tua atau melibatkan lembaga, yayasan, seperti itu kan asam garam yang sudah kita pernah alami itu sebagai rujukan kalau kita jadi kepala sekolah pernah mengalami itu semua. Itu biasanya problem solving atau pemecahan masalah yang sudah pernah kita urai di tahun-tahun yang lalu atau pengalaman sebelumnya, itu juga bisa jadi istilahnya bumbu atau solusi yang tepat yang nanti bisa menyelesaikan masalah di kedepan harinya. Walaupun kadang
itu istilahnya apa ya, formulanya atau anunya tidak harus sama persis, penanganannya tidak harus sama persis, tapi dengan referensi pengalaman yang lalu kita sudah menyelesaikan masalah-masalah, di kemudian hari ada masalah atau di depan hari ada masalah, yang kita gunakan pengalaman kita yang sudah ada, kita sesuaikan solusinya dengan keadaan yang sekarang. Nah, itu biasanya seperti itu salah satunya dari pengalaman yang lalu-lalu. Yang tidak kalah penting juga kita sering komunikasi dengan guru, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Itu juga menjadikan salah satu pertimbangan kita bisa menyelesaikan masalah dengan ya. Selain pengalaman tadi, stakeholder yang ada, rekan guru, mungkin juga rekan komite, rekan yayasan atau tokoh yayasan juga itu juga bisa memberikan arahan masukan ya, kira-kira mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah ya, tergantung masalahnya tingkatannya ya, ringan atau sedang atau besar. Seperti itu pun juga kalau ada masalah kadang-kadang kita juga harus pandai-pandai komunikasi, jangan cuma lingkup dalam saja, kita juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman sejawat kita, kepala sekolah yang lain di luar sekolah kita. Kita sharing gimana kalau di sekolah Anda seperti ada kasus A seperti ini, kalau di sekolah saya seperti ini, akhirnya bertukar pandangan, bertukar solusi. Di situ kita juga punya formula baru lagi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, memang kombinasi seperti itu tidak bisa instan. Nah, memang berjalan seiring waktu dan pengalaman-pengalaman yang baik untuk menyelesaikan masalah itu harus memang benar-benar kita ramu dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ke depan. Untuk yang terakhir nih, dari semua pemaparan jaringan tadi, dari mungkin kasus-kasus yang sudah selesaikan, mungkin pembelajaran yang bisa berbagi sama saya itu yang bisa jaringan petik dari pengalaman pengambilan keputusan, terutama di dilema etika yang ada dilemanya seperti itu, pembelajarannya. Kalau di dilema etika memang kita utamanya butuh pertimbangan-pertimbangan ya, tergantung skala prioritasnya sama kasusnya ya. Kalau di satunya tadi rujukan moral itu akan lebih mudah karena sudah jelas itu satu benar satu salah. Misalnya kamu peraturan masuk jam 7 pagi, kalau kamu datangnya jam 7 keluar, ya jelas melanggar peraturan. Ya, berarti kita ada untuk rujukan moral tadi. Oh berarti ya ada peringatan satu mungkin, nanti kok terlambat lagi dengan alasan yang sama, ya berarti kita ingatkan lagi. Kalau sudah ketika mungkin ada sanksi tersendiri. Nah, seperti itu untuk yang rujukan moral. Kalau memang untuk yang satunya dilema etika itu ya memang kita butuh pertimbangan-pertimbangan. Kalau memang ringan ya sebenarnya bisa kita langsung putuskan. Kalau memang itu nanti efeknya agak besar atau permasalahannya agak sedang atau berat, ya kita mesti musyawarah. Karena di sini memang saya tanamkan sistem kekeluargaan baik antara kepala sekolah, guru, anak-anak juga seperti itu. Terus pembelajaran yang ada salah satunya dari yang kita bicarakan tadi, intinya nggak mungkin kita hidup, nggak mungkin kita belajar, nggak mungkin kita beraktivitas tanpa ada masalah. Dan masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan? Tentu saja untuk bisa menyelesaikan dengan baik, kita harus mau berkomunikasi baik dengan unsur-unsur yang ada pada sekolah. Ya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik antara unsur-unsur yang ada di sekolah. Seperti tadi yang saya sampaikan, pengalaman itu penting untuk menyelesaikan masalah. Terus sharing dengan teman, sharing dengan warga sekolah itu penting juga. Pengalaman dari luar sekolah pun juga diperlukan, sehingga nanti bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, mencari solusi jalan tengahnya sehingga permasalahan yang ada, walaupun selalu ada masalah, walaupun kecil besar kan pembelajaran kegiatan selalu mesti ada kendala, itu bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin cukup, terima kasih atas